awal kisah, kita akan diperkenalkan dengan seorang pria yang bernama Ustara, di mana Ustara dulunya adalah seorang tukang cukur, namun kini dia sudah menjadi seorang bos gangster. Akan tetapi, Ustara bukanlah gangster sembarangan, karena Ustara kini telah bekerja sama dengan anggota intelijen India yang bernama Khan. Sehingga kini, Ustara selalu bekerja di bawah perintah Khan. Dan Khan selalu memerintahkan Ustara untuk menghabisi para penjahat yang dapat mengancam keselamatan India. Dan kini, misi terbesar dari Khan adalah dia ingin menghancurkan sindikat narkoba terbesar di India, di mana sindikat tersebut dipimpin oleh orang yang bernama Jalal. Namun saat ini, Jalal berada di Spanyol dan dia sudah lama tidak tinggal di India. Oleh karena itu, Khan pun tidak bisa langsung menargetkan Jalal dan dia harus memulai dari para anak buah Jalal yang berada di India terlebih dahulu, di mana dengan bantuan Ustara, kini Khan telah berhasil menghabisi beberapa orang anak buah Jalal yang berada di India. अरे मैं अभी नहीं आ सकता साहब. Dan di malam ini, Khan pun kembali menugaskan Ustara untuk menghabisi salah satu anak buah Jalal yang bernama Jayes Dugal, di mana Jayes adalah menteri keuangan di dalam sindikat Jalal. Namun sebelum Ustara berangkat untuk menjalankan misinya, Khan terlebih dahulu memberikan uang bayaran untuk Ustara, memberikan informasi mengenai keberadaan Jayes, serta membekali Ustara dengan banyak senjata favorit Ustara, di mana senjata favorit Ustara adalah bukan pedang atau kapak. Senjata favorit Ustara tidak lain adalah pisau cukur. Lips extraordinary, eyes beautiful. भाई इसमें माँ का एंगल का. Dan tanpa berlama-lama, Ustara pun langsung mendatangi Jayes yang kini sedang dikawal oleh seluruh anak buahnya. Sehingga untuk bisa menghabisi Jayes, maka Ustara harus bisa mengalahkan seluruh anak buah Jayes terlebih dahulu. Oleh karena itu, maka pergedebukan pun terjadi. Dengan santai dan dengan sangat mudah sekali menggunakan pisau cukurnya, Ustara pun bisa membantai seluruh anak buah Jayes, sehingga akhirnya Ustara pun berhasil menghabisi Jayes. Yang setelah berhasil menjalankan misinya dengan sempurna, Ustara pun kembali ke markasnya, lalu menggunakan uang bayaran yang diberikan oleh Khan untuk melakukan aktivitas favoritnya, di mana aktivitas favorit Ustara adalah menyewa beberapa wanita penghibur untuk bermantap-mantap dan untuk menuntaskan hasratnya. You from bottom of my heart. Di suatu malam, Ustara pun didatangi oleh seorang wanita yang bernama Afsan, di mana maksud tujuan kedatangan Afsan adalah Afsan ingin menyewa jasa Ustara untuk menghabisi orang yang paling Afsan benci. Dan alangkah terkejutnya Ustara ketika dia mengetahui bahwa orang yang ingin dihabisi oleh Afsan adalah Jalal beserta ketiga anak buah Jalal yang bernama Fatare, Ansari, dan Sankar. Mengetahui itu, alih-alih menerima tawaran dari Afsan,
Afsan, Ustara pun justru malah memerintahkan para anak buahnya untuk mengusir Afsan. छोटू जी भाई जल्दी चलो ये वाली तो आई थी Semua itu dikarenakan karena Ustara tahu bahwa Jalal bukanlah orang sembarangan. Jalal adalah ketua dari sebuah sindikat yang sangat berbahaya, sehingga untuk menghabisinya itu bukanlah perkara yang mudah. Bahkan kan yang merupakan anggota intelijen saja perlu waktu bertahun-tahun untuk menyusun rencana untuk bisa menghabisi Jalal. Dan bahkan sampai saat ini kan baru bisa menargetkan para anak buah Jalal dan belum bisa menargetkan Jalal secara langsung. bonjour के हुए मिलिंद सोमन पूरे देश में Di keesokan harinya, saat Ustara terbangun dari tidurnya dan akan kembali memulai aktivitasnya, Ustara pun melihat Afsan yang masih menunggu di dekat markasnya. लड़कियों के लिए एक ये अभी तक इधर ही है कहो तो छोकरे लोग बेच के हटवा दूं कौन है बे ओह सॉरी 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 मैं भाई को लेके Jane Wan और मार्क वॉ पर लगे क्रिकेट जगत में मची खलबली Bahkan sampai di keesokan harinya dan hari terus berganti, Afsan tetap tidak pulang dan tetap menunggu di dekat markas Ustara. Melihat itu, Ustara pun akhirnya luluh, lalu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk memanggil Afsan. Tapi ketika Afsan mengira bahwa Ustara akan mau menerima tawarannya, ternyata Afsan telah salah. Karena ternyata di sini Ustara malah memberikan uang kepada Afsan agar Afsan pergi dan memulai kehidupannya yang baru, lalu melupakan balas dendamnya kepada Jalal. Karena Jalal bukanlah orang biasa. Dia adalah orang berbahaya yang sangat sulit untuk disentuh. Jadi, daripada nantinya Afsan akan celaka, Ustara pun meminta Afsan untuk melupakan balas dendamnya. Di mana hal itu sontak saja membuat Afsan merasa sangat bersedih, sehingga di sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa alasan mengapa Afsan ingin menghabisi Jalal beserta ketiga anak buah Jalal adalah karena Jalal dan ketiga anak buahnya tersebut dulu telah menghabisi suami Afsan yang bernama Mehbub. Itulah sebabnya Afsan sangat ingin menghabisi mereka berempat, dan setelah Afsan berkeliling untuk mencari informasi tentang bagaimana caranya dia akan bisa menghabisi Jalal, semua informasi yang dia dapatkan mengatakan satu hal, yaitu satu-satunya orang yang mungkin akan bisa menyentuh dan menghabisi Jalal adalah Ustara. Tapi karena kini Ustara telah bersikeras untuk tidak mau membantu Afsan, Afsan pun akhirnya memutuskan untuk melakukan balas dendamnya seorang diri. Sehingga ketika dia memiliki sebuah kesempatan, Afsan pun mencuri sebuah pistol milik Ustara untuk dia gunakan untuk membalas dendam atas kematian almarhum suaminya. Oleh karena itu, di keesokan harinya, Afsan pun langsung pergi ke restoran tempat di mana para anak buah Jalal selalu berkumpul. Sehingga di sini, kita pun akhirnya diperkenalkan dengan 2 dari 3 orang anak buah Jalal yang ingin dihabisi oleh Afsan. Yaitu, yang pertama bernama Patare, di mana Patare adalah seorang inspektur polisi. Dan yang kedua, dia bernama Ansari, di mana Ansari adalah seorang pengacara. Dan mereka berdua adalah 2 dari 3 orang yang dulu telah menghabisi Mehbub suami Afsan atas perintah dari Jalal. Tapi sayangnya, ketika Afsan akan memulai aksi nekatnya untuk menghabisi mereka berdua, tiba-tiba di mana karena hal itu, Afsan pun kehilangan momentum yang membuat Patare keburu pergi meninggalkan tempat ini. Sehingga kini, yang tersisa dan masih berada di tempat ini hanyalah Ansari. Yang ketika Ansari pergi ke toilet untuk mencuci muka, Afsan pun mengikutinya dan berniat untuk menembaknya.
देखो भाई Tapi sayangnya, karena mental Apsan belum sanggup untuk menghabisi seseorang, alih-alih menarik pelatuk pistolnya, Apsan justru malah ngahuleng dan banyak berpikir. Sehingga ya, pada akhirnya Apsanlah yang malah ditembak oleh Ansari menggunakan pistolnya sendiri. Namun ketika Ansari akan menembak dan menghabisi Apsan, tiba-tiba ya, untungnya Ustara keburu datang lalu menghabisi Ansari dengan menggunakan pisau cukurnya. Dimana setelah itu Ustara pun membawa Apsan ke markasnya untuk diobati. Tapi siapa sangka kalau momen ini malah menjadi momen awal dari kebersamaan Ustara dengan Apsan. Karena berawal dari momen ini, Ustara serta Apsan pun menjadi sering menghabiskan waktu bersama-sama yang membuat mereka menjadi saling mencintai. तुमने तो कहा था तुम मुजफ्फरनगर कोई सवाल? Di keesokan harinya, Ustara pun ditelepon oleh Kan. Dan di sini, Kan memerintahkan Ustara untuk pergi ke perbatasan India-Nepal minggu depan untuk mencuri narkoba-narkoba yang akan diselundupkan oleh para anak buah Jalal ke India. Karena menurut informasi yang Kan dapatkan, Jalal akan memerintahkan para anak buahnya untuk menyelundupkan banyak narkoba ke India melalui Nepal minggu depan. Mendengar itu, Ustara pun langsung memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan PDKT dengan Apsan. Sehingga di sini, Ustara pun mengajak Apsan untuk ikut pergi bersamanya ke perbatasan India-Nepal untuk menyabotase pengiriman narkoba yang akan diselundupkan oleh Jalal. Yang karena ini adalah sebuah proses untuk bisa menghancurkan sindikat Jalal, Apsan pun langsung bersemangat untuk ikut dengan Ustara. Tapi sebelum pergi, Ustara terlebih dahulu mengajari Apsan caranya menggunakan senjata. लेकिन अपने को ऑपरेशन करने की जरूरत क्या है भाई? कबीरगंज जंगल से Yang setelah menyelesaikan seluruh persiapan, Ustara pun akhirnya berangkat ke Nepal bersama Apsan. आप जलाल के लिए काम करते थे? बस क्यों आए थे? Yang di dalam peristirahatan mereka, Ustara pun bercerita kepada Apsan bahwa dulunya dia adalah salah satu anak buah Jalal. Itulah sebabnya Ustara sangat tahu betul seberapa berbahayanya sosok dari Jalal. Tapi karena sebuah tragedi, Ustara pun secara terpaksa harus menghabisi adik dari Jalal. Sehingga karena hal itu, hubungan Ustara dengan Jalal pun menjadi terpecah yang membuat Ustara pergi kabur melarikan diri dari markas Jalal yang berada di Spanyol untuk menghindari amukan dari Jalal. और ये मत पूछना क्यों क्यों? Yang di tengah-tengah obrolan mereka berdua, para anak buah Ustara pun akhirnya juga sudah berdatangan. Sehingga tak lama setelah itu, mereka pun langsung menjalankan misi mereka untuk menyabotase pengiriman narkoba yang dilakukan oleh para anak buah Jalal. Yang mana di sebuah terowongan yang terletak di perbatasan antara India dengan Nepal, Ustara beserta para anak buahnya pun menghalangi para anak buah Jalal yang sedang akan mengirimkan narkoba milik Jalal. Dimana karena hal itu, para anak buah Jalal pun ketakutan sehingga mereka langsung pergi melarikan diri dengan meninggalkan narkoba-narkobanya. Namun ketika Ustara dan para anak buahnya mengira bahwa misi mereka telah selesai, tiba-tiba tiba-tiba datanglah para pasukan bersenjata yang merupakan para anak buah Jalal, di mana mereka menembakkan banyak bom asap yang membuat pandangan Ustara beserta para anak buahnya menjadi terganggu. Dan setelah itu
Mereka pun mendorodot Ustara beserta para anak buahnya yang membuat banyak anak buah Ustara tewas dan membuat Ustara akhirnya berhasil ditangkap. आदाब भाई पकड़ा गया गद्दार Di mana setelah berhasil menangkap Ustara, para anak buah Jalal pun langsung menghubungi Jalal untuk memberitahu Jalal bahwa mereka sudah berhasil menangkap Ustara. Sehingga di sini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan sosok Jalal yang saat ini sedang berada di sebuah arena matador. Mendengar bahwa Ustara telah berhasil ditangkap, Jalal pun sontak merasa sangat bahagia karena Jalal menganggap bahwa Ustara adalah musuh terbesarnya yang selama ini selalu dia cari-cari. Lalu di sini Jalal pun bertanya tentang alasan mengapa dulu Ustara malah menghabisi adiknya yang bernama Mohsin, di mana karena apa yang dilakukan oleh Ustara itu membuat istri Jalal mengalami keguguran yang mengakibatkan Jalal dan istrinya kehilangan anaknya, sehingga karena hal itu istri Jalal pun mengalami depresi dan menjadi gila. Tapi karena Ustara tidak mau menjelaskan alasan mengapa dulu dia menghabisi Mohsin adik Jalal, Jalal pun langsung meminta para anak buahnya untuk menghabisi Ustara, ungkap Jalal yang kemudian menutup teleponnya. Tapi ketika para anak buah Jalal akan menghabisi Ustara, untungnya keburu datang Apsan yang kemudian membokong dan menembaki para anak buah Jalal. Di mana karena hal itu, fokus dari para anak buah Jalal pun menjadi teralihkan yang membuat Ustara bisa melepaskan dirinya lalu menghabisi para anak buah Jalal. Bersamaan dengan itu, Jalal pun sedang bertarung dan berhasil mengalahkan seekor banteng besar di arena matador. Tapi tak lama setelah itu, Jalal pun kembali dikejutkan karena tiba-tiba saja dia mendapatkan sebuah panggilan telepon dari Ustara. Di mana di sini Ustara ingin memberitahukan kepada Jalal bahwa dia masih hidup dan belum tewas. Di mana setelah itu, Ustara beserta para anak buahnya yang masih tersisa pun menguburkan teman-teman mereka yang tewas di dalam insiden tadi. Yang di tengah-tengah kesedihannya karena kematian para anak buahnya, Ustara pun akhirnya mengungkapkan perasaannya kepada Apsan. Singkat cerita, di keesokan harinya, di saat Ustara terbangun dari tidurnya dan akan kembali memulai aktivitasnya, alangkah terkejutnya Ustara ketika akhirnya dia mengetahui bahwa Apsan telah pergi meninggalkan dirinya. निकलने मतलब Oleh karena itu, Ustara pun segera pergi kembali ke India untuk mencari Apsan. Tapi sayangnya, dia tak kunjung menemukan Apsan.
पाउडर 40 का 120 Sementara itu di Spanyol, Jalal pun sedang sangat marah dan kelabakan karena seluruh narkoba yang dia kirim ke India telah dicuri oleh Ustara. Selain itu, di sini kita pun akan diperkenalkan dengan istri Jalal yang bernama Rabia, di mana Rabia kini tengah mengalami sakit jiwa akibat dia mengalami keguguran. Tapi meski begitu, Jalal tetaplah selalu menyayangi dan mencintai Rabia serta selalu merawat dan memperlakukan Rabia dengan sangat baik. खून का रंग नीला होता है गई वक्त Kembali kepada Ustara yang sedang menemui Kan, lalu meminta bantuan kepada Kan agar Kan membantunya untuk menemukan kembali Apsan. Karena kini Ustara sudah sangat mencintai Apsan dan dia tidak bisa berjauhan dengan Apsan. अरे ये तो वो अंसारी चल टाइम बोल हमारी कुतिया और हमसे भापा तन्हाई का मौसम खत्म Singkat cerita, karena dia tak kunjung berhasil menemukan Apsan kembali, Ustara pun menjadi marah dan tidak bisa mengontrol emosinya. Sehingga di tengah-tengah emosinya yang terus membara, Ustara pun pergi ke salah satu markas Jalal yang ada di India. माल कड़क है। थैंक यू भाई पूरा है भाई डिलीवरी का तैयारी कर। Di mana tempat ini adalah tempat di mana Jalal selalu memproduksi dan menyiapkan narkoba yang akan dia edarkan. Dan di sini dengan penuh amarah karena kini dia telah kehilangan Apsan, Ustara pun membantai para anak buah Jalal yang ada di tempat ini. Dan di sini kita pun akhirnya diperlihatkan dengan satu lagi anak buah Jalal yang ingin dihabisi oleh Apsan, di mana si orang ini bernama Sankar. Dan melihat keganasan serta keberingasan Ustara, Sankar serta Patare pun langsung kabur melarikan diri meninggalkan tempat ini. Yang setelah berhasil mengalahkan seluruh anak buah Jalal yang ada di tempat ini, Ustara pun langsung meledakkan tempat ini. खान ने उसको फुल प्रोटेक्शन देकर रखा हुआ है। Singkat cerita, Patare serta Sankar pun menelpon Jalal untuk melaporkan apa yang telah dilakukan oleh Ustara ke pabrik narkoba milik Jalal. Selain itu, di sini mereka pun juga melaporkan bahwa setelah mereka melakukan penyelidikan, mereka akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini Ustara bekerja di bawah perintahkan. Mendengar itu, Jalal yang marah pun langsung memerintahkan Patare serta Sankar untuk segera mencari dan menghabisi Ustara serta Kan. Sementara itu di kediaman Kan pun sedang memarahi Ustara karena Ustara telah menyerang markas Jalal tanpa perintah dan izin dari Kan. Dimana karena perbuatan Ustara tersebut, kini Jalal telah mengetahui bahwa selama ini Ustara bekerja di bawah perintah Kan. Yang setelah menerima hukuman dari Kan, Ustara pun bertanya kepada Kan tentang apakah dia sudah berhasil menemukan Apsan atau belum. Dan Kan menjawab bahwa dia sudah mencari Apsan ke berbagai tempat, namun dia tak kunjung berhasil menemukan Apsan, ungkap Kan, yang kemudian berlalu pergi. Tapi tak lama setelah Kan pergi, tiba-tiba Ustara pun menemukan sebuah petunjuk. Di mana dari petunjuk tersebut, Ustara pun berhasil menemukan seorang ibu-ibu. Dan dari si ibu ini, Ustara pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata saat ini Kan serta Apsan sudah saling bekerja sama untuk menghabisi Jalal beserta para anak buahnya. Oleh karena itu, maka di sini kita pun akan dibawa ke dalam sebuah flashback.
मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया साहब? मुझे यहाँ क्यों? भांजे से मिलवाना है। Bahwa ketika Ustara memintakan mencari Apsan, ternyata sebenarnya Kan telah berhasil menemukan Apsan. Tapi alih-alih menyerahkan Apsan kepada Ustara, Kan yang mengetahui bahwa Apsan memiliki dendam kepada Jalal beserta ketiga anak buahnya, Kan pun justru malah mengajak Apsan bekerja sama untuk menghabisi Jalal dan para anak buahnya tersebut. Dan untuk merealisasikan tujuan mereka, Kan pun menyusun sebuah rencana, di mana pertama-tama Kan meminta Apsan untuk menikah dengan Patare karena kebetulan saat ini Patare sedang mencari seorang calon istri, sehingga dengan begitu maka Apsan akan bisa mencari berbagai kesempatan untuk mendekati dan menghabisi Jalal beserta para anak buahnya. Yang karena Apsan sangatlah dendam kepada mereka, Apsan pun langsung menerima tawaran dari Kan tanpa banyak cang-cincong, sehingga di sini Kan pun memberikan berbagai alat kepada Apsan untuk Apsan gunakan dalam setiap aksi pembunuhannya. गाता है वैसे कर। रख लो चाची, रख लो। मेरे को इस लफड़े में नहीं पड़ना। Dan begitulah cerita yang sebenarnya, sehingga dari sini kita pun akhirnya bisa mengetahui bahwa saat ini Apsan telah menikah dengan Patare demi menyukseskan aksi balas dendamnya. करना पड़ा। Bersamaan dengan itu, di tempat lain, Patare yang baru saja menikahi Apsan pun langsung membawa Apsan ke sebuah acara festival yang diadakan oleh Sangkar. Dan setelah mengenalkan Apsan kepada Sangkar, mereka pun akhirnya bersama-sama merayakan festival tersebut. Yang di tengah-tengah acara festival tersebut, dengan cincin yang diberikan oleh Kan, Apsan pun mendekati lalu menghabisi Sangkar. Dan sesaat setelah Apsan berhasil menusuk Sangkar dengan jarum beracun yang ada di cincinnya, tiba-tiba ya, Ustara pun muncul di hadapan Apsan lalu menghabisi seseorang yang melihat apa yang dilakukan oleh Apsan kepada Sangkar. Setelah itu, Apsan pun berteriak seolah dia merasa terkejut dan ketakutan atas kematian Sangkar. Sehingga dengan begitu, Apsan pun akhirnya berhasil menghabisi satu lagi orang yang merupakan pembunuh suaminya. Sehingga kini, para pelaku yang telah menghabisi suaminya hanya tinggal tersisa 2 orang, di mana kedua orang tersebut adalah Jalal dan Patare. Singkat cerita, di malam harinya, Ustara pun pergi ke rumah Apsan untuk menemui Apsan. Dan di sini, Ustara pun bertanya kepada Apsan tentang mengapa Apsan pergi meninggalkan dirinya. Dan Apsan menjawab bahwa alasan mengapa dia pergi meninggalkan Ustara adalah karena Apsan tidak ingin melibatkan Ustara di dalam misi balas dendamnya. Karena setelah sebelumnya Apsan melihat banyak anak buah Ustara yang tewas saat di perbatasan Nepal, Apsan pun menjadi berpikir bahwa jika dia terus melibatkan Ustara dalam misi balas dendamnya, maka mungkin suatu saat Ustara akan celaka gara-gara dirinya. Itulah sebabnya Apsan memutuskan untuk pergi meninggalkan Ustara dan memutuskan untuk melakukan misi balas dendamnya seorang diri. Karena Apsan tidak ingin terjadi apa-apa kepada Ustara. Karena Apsan sebenarnya juga sangat menyayangi dan mencintai Ustara. Sehingga Apsan ingin Ustara selalu dalam keadaan baik-baik saja. Mendengar itu, Ustara pun langsung mengajak Apsan untuk kembali bersamanya dan mengajak Apsan untuk menjalankan misi balas dendamnya bersama-sama. Tapi sayangnya, Apsan menolak dan meminta Ustara untuk segera pergi meninggalkan dirinya sebelum Patare pulang.
Oleh karena itu, Ustara pun akhirnya pergi meninggalkan Apsan dengan penuh kesedihan karena kini dia telah gagal untuk mengajak Apsan untuk kembali tinggal bersamanya. Tapi meski begitu, Ustara pun memutuskan untuk tetap memantau dan memata-matai pergerakan Apsan Sertakan untuk melindungi Apsan Sertakan. Karena Ustara takut kalau Apsan akan terluka dan terkena masalah dalam menjalankan misi balas dendamnya. Oleh karena itu, sejak malam itu, Ustara pun memerintahkan para anak buahnya untuk selalu memata-matai pergerakan Apsan Sertakan secara diam-diam. भाई पठारे मुंह के निकल चुका है अफशाद हो गई कॉन्क्रीट ले रही तो गंगा जमुना जूस पी रहा Bersamaan dengan itu, Patare pun juga ternyata sudah memerintahkan orang-orangnya untuk memata-mataikan serta Ustara untuk mencari kesempatan agar dia bisa menghabisikan serta Ustara. नहीं Sehingga di suatu malam, ketika akan pergi untuk menemui Apsan di sebuah kereta api, anak buah Patare yang memata-mataikan langsung menelpon Patare untuk memberitahukan hal itu, bahwa saat ini Kan sedang pergi menaiki sebuah kereta api, dan dia yakin kalau Kan pasti akan bertemu dengan Ustara di dalam kereta tersebut. Mendengar itu, Patare pun langsung mengajak para bawahannya untuk menjegalkan serta Ustara di salah satu stasiun yang akan dilewati oleh kereta yang ditumpangikan. अरे वाह मूर्ख में सिंधु Tapi untungnya, para anak buah Ustara yang juga selalu memata-matai Patare mengetahui hal itu, sehingga para anak buah Ustara pun langsung menelpon Ustara untuk memberitahu Ustara bahwa saat ini Patare sedang akan menjegalkan di sebuah stasiun. Karena Patare mengira bahwa Kan akan bertemu dengan Ustara di dalam kereta tersebut, dan jika Patare sampai berhasil memergoki Apsan yang sedang bertemu dengan Kan, maka penyamaran Apsan selama ini akan terbongkar, dan hal itu akan membuat Apsan berada dalam bahaya. पता चलेगा तो बताएंगे। Mendengar itu, Ustara yang ternyata saat ini sedang ada di kereta yang sama dengan Apsan Sertakan karena ternyata dia sedari tadi tengah mengikuti dan memperhatikan Apsan, Ustara pun langsung menghampiri Apsan Sertakan lalu memberitahukan semuanya kepada mereka berdua bahwa Patare dan para bawahannya sudah siap untuk menjegal mereka di stasiun berikutnya. उतरो सबको। Oleh karena itu, agar penyamaran Apsan tidak terbongkar, ketika mereka sampai di stasiun tempat di mana Patare menunggu mereka, Apsan pun menggunakan sebuah cadar yang membuat Patare tidak menyadari bahwa wanita ini adalah Apsan. Setelah itu, Apsan pun pergi meninggalkan kereta ini. Sementara Kan serta Ustara, mereka berhasil dikepung oleh Patare dan para bawahannya. Sehingga ya, mereka pun terlibat baku tembak, di mana di dalam baku tembak ini, salah satu anak buah Patare berhasil menembakkan. Melihat Kan yang terjatuh tidak berdaya, Ustara pun menjadi sangat marah. Sehingga ya, dia pun mengamuk dan membantai para bawahan Patare dengan membabi buta. Tapi sayangnya, ketika Ustara sedang menembaki para bawahan Patare, Patare berhasil membokong dan menembak Ustara tepat di lehernya. Dan karena
Karena kejadian tersebut, Ustara pun akhirnya dinyatakan meninggal yang membuat Patare berhasil mendapatkan penghargaan karena telah berhasil menghabisi salah satu gangster paling berbahaya di kota Mumbai. Sementara kan, dia berhasil selamat dan saat ini tengah dilarikan ke rumah sakit. Dan dalam wawancaranya, Patare berbohong dengan mengatakan bahwa kan telah dilukai oleh Ustara karena tadi malam kan juga ikut membantu Patare untuk memburu Ustara, ungkap Patare. बेहतर है चल चल साहब Dan mendengar berita tentang apa yang terjadi kepada Ustara, Apsan pun menangis bersedih karena kematian Ustara. चल जल्दी का सामान पाक ले हाँ मैं जलाल को मारे बिना कहीं नहीं जा रही Tapi di tengah-tengah kesedihannya, Apsan pun harus buru-buru menghapus dan membersihkan air matanya karena Patare suaminya telah datang. Dan di sini, Patare pun mengajak Apsan untuk berlibur ke Spanyol karena Jalal telah memberikan hadiah tiket liburan ke Spanyol sebagai hadiah atas keberhasilan Patare dalam menghabisi Ustara. अभी स्पेन के Mendengar itu, Apsan pun pura-pura merasa bahagia lalu memeluk Patare, sehingga tak lama setelah itu mereka pun akhirnya pergi untuk berlibur ke Spanyol. Yang sesampainya di Spanyol, pertama-tama Patare pun pergi ke rumah Jalal, di mana di rumah Jalal saat ini sedang diadakan sebuah pesta. Sehingga di sini, untuk pertama kalinya Apsan pun akhirnya bisa melihat sosok dari Jalal. Sehingga Apsan pun langsung memakai sebuah topeng untuk mulai mengikuti pesta di rumah Jalal. Dan sedikit demi sedikit, Apsan pun mulai mendekati Jalal untuk mencari kesempatan untuk menghabisinya. Yang ketika akhirnya Jalal ada di hadapannya, Apsan pun mulai mempersiapkan jarum beracun yang ada di cincinnya untuk menghabisi Jalal. Dan inilah yang terjadi. Ya, Jalal berhasil menangkis serangan dari Apsan karena ternyata sejak awal Jalal sudah mengetahui bahwa Apsan berniat untuk menghabisinya. Semua itu dikarenakan karena Jalal sudah diberitahu oleh Patare. Karena ternyata Patare sudah mengetahui bahwa Apsan adalah antek-antek dari Kan yang berpura-pura menikahinya untuk menghabisi Jalal dan para anak buahnya. Semua itu dikarenakan karena pada saat Patare berhasil mengalahkan Ustara serta Kan saat di kereta api, Patare menemukan paspor milik Apsan. Sehingga dari situ, Patare pun akhirnya mengetahui semuanya. Dan sebenarnya, alasan mengapa Patare mengajak Apsan ke Spanyol itu bukan karena dia ingin mengajak Apsan liburan, melainkan karena Patare ingin menyerahkan Apsan kepada Jalal. Oleh karena itu, pada akhirnya Apsan pun berhasil ditangkap dan Patare yang merasa sangat sakit hati karena dia telah dibohongi oleh Apsan, Patare pun menangis di dalam pelukan Jalal. Dan di momen ini, Jalal pun memberikan sebuah isyarat kepada Apsan agar Apsan menghabisi Patare. Oleh karena itu, ya, tanpa menyia-nyiakan kesempatan tersebut, Apsan pun langsung memukul dan menghabisi Patare. Di mana semua ini Jalal lakukan karena Jalal merasa bahwa Patare telah gagal untuk melakukan tugasnya dalam menghabisi Ustara. Karena Jalal merasa bahwa saat ini Ustara belumlah tewas dan masih hidup. Oleh karena itu, Jalal pun menghabisi Patare karena dia dianggap tidak mampu melakukan tugasnya. Lalu, Jalal pun menahan dan menyekap Apsan untuk memancing
memancing kedatangan Ustara karena Jalal yakin jika dia menahan dan menyekap Apsan, orang yang dicintai oleh Ustara, maka cepat atau lambat Ustara pasti akan datang ke rumahnya ini untuk menyelamatkan Apsan. पेशेंट की विल पावर पे डिपेंड करता है. Di mana keyakinan Jalal ternyata sangatlah benar, karena ternyata saat ini Ustara memanglah masih hidup karena dia berhasil ditemukan oleh salah satu anak buahnya lalu dibawa ke sebuah rumah sakit untuk diberikan pengobatan. साउंड बॉक्स, वोकल कॉर्ड्स. Singkat cerita, 3 bulan pun telah berlalu dan kini Ustara sudah kembali pulih sepenuhnya. Sehingga Ustara pun langsung berniat untuk pergi ke Spanyol guna menyelamatkan Apsan. Sementara itu, Jalal pun sedang bersiap-siap untuk pergi ke arena Matador. Yang sesaat setelah Jalal pergi meninggalkan rumahnya untuk menuju ke arena Matador, tiba-tiba Ustara pun akhirnya telah memulai aksinya untuk menyusup ke rumah Jalal demi menyelamatkan Apsan. Tapi tiba-tiba, secara tidak sengaja Ustara berpapasan dengan Rabia, istri Jalal. Sehingga di sini, maka kita pun akan dibawa ke dalam flashback Rabia. प्लीज फोन उठाइए खान साहब. Bahwa dulu Rabia yang telah mengetahui bahwa ternyata Jalal suaminya telah bekerja sama dengan organisasi ISI Pakistan untuk menghancurkan India, Rabia pun tidak bisa menerima hal itu. Sehingga Rabia pun langsung menelponkan untuk memberitahukan semua informasi yang dia ketahui, agar kan bisa melakukan sesuatu untuk menghentikan Jalal. Karena meskipun Rabia sangatlah mencintai Jalal dan dia bisa menerima Jalal yang merupakan seorang bos gangster, tapi Rabia tidak bisa menerima Jalal jika Jalal adalah seorang teroris. Dan saat ini Jalal sudah bekerja sama dengan organisasi ISI Pakistan dan mereka telah berencana untuk melakukan pengeboman di kota Mumbai. Oleh karena itu, Rabia pun memintakan untuk segera menghentikan Jalal. Tapi di tengah-tengah panggilan teleponnya dengan kan, Rabia kepergok oleh adik Jalal yaitu Mohsin. Dan Mohsin yang kecewa kepada Rabia karena dia telah mengkhianati Jalal kakaknya, Mohsin pun menampar dan menganiaya Rabia. Tapi untungnya kejadian tersebut diketahui oleh Ustara yang pada saat itu masih menjadi salah satu anak buah Jalal. Sehingga Ustara pun langsung menghentikan Mohsin. Yang ketika Ustara mendorong dan menjatuhkan Mohsin sampai-sampai pistol Mohsin terjatuh, Rabia pun mengambil pistol tersebut lalu menembak Mohsin dengan menggunakan pistol tersebut. Sehingga dari sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata orang yang telah menghabisi Mohsin sebenarnya adalah Rabia. Tapi karena Ustara tahu bahwa Rabia pasti akan berada dalam bahaya jika Jalal mengetahui bahwa Rabialah orang yang telah menghabisi Mohsin, Ustara pun mengatakan, "Rabia, kau jangan mengatakan kepada siapapun bahwa kaulah orang yang telah menghabisi Mohsin. Dan katakanlah kepada semua orang bahwa akulah orang yang telah menghabisi Mohsin," ungkap Ustara yang kemudian pergi meninggalkan tempat ini. Yang mana setelah itu, akibat dianiaya oleh Mohsin, Rabia pun mengalami keguguran. Dan begitulah cerita yang sebenarnya. Sehingga dari sini kita pun akhirnya mengetahui bahwa sebenarnya Rabia tidaklah benar-benar gila. Dia hanya berpura-pura gila untuk melindungi dirinya. Setelah itu, Rabia pun memberitahu Ustara tentang lokasi di mana Apsan disekap dan memberikan kunci sel tempat Apsan disekap.
Oleh karena itu, Ustara pun bisa dengan mudah menemukan Apsan lalu membebaskannya. Dan Apsan yang akhirnya mengetahui bahwa Ustara masih hidup, dia pun sontak merasa sangat bahagia. Dimana setelah itu, Ustara pun langsung bersiap untuk menghadapi para anak buah Jalal demi bisa keluar dari tempat ini. Ustara pun berhasil mengalahkan para anak buah Jalal tanpa kesulitan sama sekali. Dimana setelah itu, Ustara pun mengajak Apsan untuk pergi ke arena Matador guna menghabisi Jalal. Tapi di sini, Apsan tidak mau dan malah mengajak Ustara untuk segera pergi. Karena Apsan takut terjadi apa-apa kepada Ustara. Tapi Ustara tidak mau pergi dan tetap mengajak Apsan untuk pergi ke arena Matador untuk menghabisi Jalal. Sementara itu, Jalal yang telah bersiap untuk kembali bertarung dengan seekor banteng, dia pun mendapatkan sebuah telepon dari salah satu anak buahnya yang masih bertahan hidup. Dan dari si anak buahnya ini, Jalal pun mengetahui bahwa Ustara telah membantai habis seluruh anak buah Jalal. Selain itu, dari si anak buahnya ini Jalal pun akhirnya mengetahui bahwa ternyata selama ini Rabia telah mengkhianatinya dan bahkan Rabialah orang yang telah menghabisi Mohsin adiknya. Oleh karena itu, dengan penuh kesedihan dan keterpaksaan, Jalal pun akhirnya menghabisi Rabia dengan memenggal kelapanya, namun tidak akan saya tunjukkan, hehehe. Dan ketika Jalal sudah kembali bersiap untuk bertarung dengan seekor banteng, tiba-tiba Romeo muere. Muere por tu amor. ya, yang memasuki arena Matador ini bukanlah seekor banteng, melainkan dia adalah Ustara. Sehingga akhirnya di sini terjadilah pertarungan antara Ustara melawan Jalal. Awalnya Ustara pun bisa dijatuhkan dan dikalahkan dengan mudah oleh Jalal. Tapi Ustara bisa kembali bangkit untuk melanjutkan pertarungan. Dan bersamaan dengan itu, dua orang anak buah Ustara pun juga ikut datang lalu menghabisi para anak buah Jalal yang ada di tempat ini. Di mana kali ini, Ustara pun akhirnya berhasil mengalahkan Jalal dan dia berhasil membuat Jalal terjatuh tak berdaya. Di mana setelah itu, Ustara pun memanggil Apsan lalu mempersilahkan Apsan untuk menghabisi Jalal. Sehingga dengan itu, Jalal pun akhirnya dapat dihabisi. Sehingga dendam Apsan pun akhirnya bisa terbalaskan. Dimana setelah itu, Apsan pun langsung memeluk Ustara sebagai tanda ucapan terima kasih.
Dan di akhir film, kita pun akan diperlihatkan dengan situasi yang sudah kembali aman, di mana Apsan serta Ustara kini kembali hidup bersama. Begitupun dengan Kan yang diperlihatkan telah kembali sadarkan diri. Dan oleh karena itu, maka film pun sudah berakhir.